Halo teman-teman, perkenalkan saya Teguh Hamzah Fansuri dan saya adalah seorang forex trader. Dan kembali lagi di channel NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke, teman-teman, ada pertanyaan, risk management itu seperti apa mas? Gitu ya. Dan bagaimana cara mengimplementasikannya ke dalam sebuah tradingan kita? Ya, cara menggunakan money management risk itu seperti apa di tradingan gitu ya. Oke, teman-teman, dalam menentukan kesuksesan karir trading teman-teman itu dipengaruhi dari tiga kondisi ini ya. Ada kondisi di mana teman-teman perlu menguasai psikologi terlebih dahulu ya. Kemudian teman-teman perlu juga selanjutnya masuk ke tahap kedua, menguasai money manajemennya, dan yang ketiga adalah tentang metode gitu ya. Jadi porsi yang paling besar itu ada di psikologi atau mind-nya ya. Kemudian yang kedua ini baru di manajemennya, kemudian yang ketiganya baru di metodenya atau technical analysis yang teman-teman dapetin gitu ya. Nah, kebanyakan di luaran sana itu ya trader-trader yang trader-trader pemula lah rata-rata itu fokusnya yang pertama adalah kebalikannya. Mereka lebih mengutamakan kepada metode, kepada technical analysis, kemudian baru money manajemennya, baru yang ketiga adalah psikologinya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ngikutin seminar atau ngikutin webinar dan ngikutin pertemuan-pertemuan tentang trading gitu ya kan. Yang dicari apa coba? Yang dicari adalah lagi-lagi technical gitu ya kan. Mereka nggak sadar bahwa yang mereka cari itu sebenarnya sudah cuan gitu ya. Technical yang mereka dapetin itu sebenarnya udah dapet menghasilkan profit dan mungkin juga sudah bisa membiayai kehidupan dari teman-teman gitu ya kan. Hanya saja mereka gagal di satu teknikal tersebut, 1, 2, 3 transaksi, habis itu mengganti teknikal lainnya ya, mengganti strategi baru lagi gitu. Sedangkan mereka tidak memikirkan tentang money manajemennya seperti apa dan psikologinya gitu ya. Atau mereka tahu, yes aku tahu mas, aku tahu bahwa dalam kesuksesan trading itu diukur dari awalnya itu adalah dari psikologi, dari money management, baru teknikalnya. Tapi kenyataannya, perlakuannya gitu ya, yang dilakukan sama teman-teman trader ini adalah kebalikannya. Mereka mengukurnya melalui dari si metode dulu gitu ya, baru terakhirnya psikologi. Jadi mengabaikan pengetahuan mereka. Nah, contoh, kalau misalnya banyak orang yang berpikir dari metode terlebih dahulu. Ada satu contoh kasus teman-teman ya. Ini baru kejadian tadi. Ya. Kejadian tadi, ada yang nanya dari klien gitu. Mas Teguh, aku ininya udah bener gitu ya. Maksudnya trading plan-nya sudah bener dan ternyata balance aku nggak cukup dan akhirnya aku keluar dari permainan sebelum kena stop loss-nya gitu ya, dan ternyata dia sudah hit TP kan gitu. Nah, contoh kasusnya saya share screen dulu ya teman-teman ya. Nah, contoh kasusnya ada di sini di SAUUSD ya. Ini sebenarnya tadi udah kita bahas ya teman-teman ya di live YouTube kita tadi. Adalah tentang pentingnya teman-teman mengetahui money management ya, dan mengimplementasikan dan mempraktekannya itu benar-benar dipraktekkan di tradingan teman-teman gitu. Jadi nggak hanya teman-teman mengetahui ilmunya, yes aku tahu money management-nya harus sesuai dengan rule, harus sesuai dengan kenyamanan, harus sesuai, nggak boleh besar-besar, nggak boleh menggunakan lot gajah. Tahu, tapi pada kenyataannya teman-teman melakukannya menggunakan lot gajah gitu ya kan. Akhirnya harga belum nyampe TP, harga masih masih di dalam area seller kita, dan habis balance-nya, habis equity-nya akhirnya MC. Dan akhirnya ternyata hit TP gitu ya. Nah, jangan sampai itu terulang ya. Contoh, tadi itu ada klien yang cerita ya kayak gini, jadi ini adalah sebuah unfill order ya. Ini ada sebuah area sell kita. Oke, ini adalah area sell kita. Saya hilangin dulu aja ininya. Area sell kita, yang mana ya, ini area ini ditemuin sama Mas Edi Setiawan tanggal 27 bulan Mei kemarin ya 2024. Jadi ini sudah profit teman-teman ya, dan Mas Edi juga tadi konfirmasi di live YouTube. Aku juga profit masih di sini ya, gitu ya. Oke, ini saya hilangin dulu aja. Nah, ada yang menarik, ini adalah sebuah area sell ya, area sell. Area sell ini yang dimana area warna kuning ini adalah tempat teman-teman untuk menjual SAUUSD-nya gitu ya. Jadi
Terserah teman-teman mau ngambilnya dari bawah sini, mau di tengah-tengah, mau di sepertiganya, ya gitu ya. Seperduanya misalnya ya, atau mau di tengah-tengahnya boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngambil area dari awal di sini ya, di area entry-nya atau di area proksimalnya ya, maka teman-teman perlu perhatikan, ini lebar areanya itu ada, kita cek aja ya, ada 230-an, 231,6 pip gitu ya. Artinya ada 231 pip atau 232 pip teman-teman area ini. Artinya kalau misalnya teman-teman ngejual ya menggunakan lot 0,01 ya, itu artinya teman-teman meresikukannya hampir di angka 23 atau 20 23 atau 23 nih ya, 23 dolar. Ya. Kebayang nggak kalau misalnya teman-teman meresikukannya menggunakan lot 0,1. Lot 0,1 berarti teman-teman meresikukannya adalah 231 dolar. Kalau menggunakan lot 1, maka teman-teman berarti 2.310 dolar gitu ya. 2.310 dolar. Ini kan jadi apa ya? Jadi teman-teman udah tahu, ini teknikalnya kan udah tahu. Oke, kata Mas Teguh, ini area seperti ini adalah tempat nge-sell, waktunya nge-sell. Tapi tidak dibarengi dengan ilmu money manajemennya, ya, risk manajemennya dia kurang paham gitu ya. Jadi dipakailah lot gajah di sini. Pada akhirnya harga masuk cukup dalam, ya kan? Sebelum dia turun lagi, teman-teman sudah kehabisan modal, sudah kehabisan equity. Nah, maka dari itu, ya kita nggak mau hal-hal seperti ini terjadi sama teman-teman, gitu ya. Kenapa? Teman-teman nggak kena SL, tapi hanya karena kehabisan modal. Kan ini sesuatu yang bisa dihindari, tapi malah kita lakukan, gitu ya. Jadi, kita bisa menghindari hal ini. Kita bisa menghindari, kita nggak akan MC sebelum kena SL, gitu ya teman-teman ya. Maka teman-teman bisa menggunakan lot kecil. Dilihat ukuran, dilihat balance-nya cukup nggak ini. Ya. Kalau dengan balance segini, contoh misalnya dengan balance 100 ya, ya jangan teman-teman menggunakan lot 0,1, nggak akan sampai. Masuk ke angka 130, 120 atau 110 aja udah MC kan gitu ya. Menggunakan lot 0,1 ya nggak sampai dengan 110 kan, masuk ke apa, naik harganya masuk dan naik 100 pip ya udah MC gitu, karena menggunakan lot 0,1. Apalagi kalau misalnya menggunakan lot 0,2 ya sudah sampai 50 pip udah selesai gitu, wassalam ya akunnya ya. Nah, teman-teman udah tahu teknikalnya, hanya saja teman-teman perlu disentuh nih dengan money manajemennya ya. Maka jangan menggunakan risk yang terlalu besar atau risk lot gede gini ya, lot gajah ya untuk ukuran lebar area yang seperti ini gitu. Nah, maka dari itu teman-teman ya perlu diperhatikan juga lebar area di SAUUSD ini ya memang seperti itu. Memang menggila gitu ya. Memang seperti itu ya. Jadi ya teman-teman perlu ukur. Oke, kalau misalnya di sini saya nggak bisa, ya udah deh, saya akan entry-nya di sini. Tapi tetap, kalau misalnya teman-teman mau entry di tengahnya di sini, ya tetap menggunakan risk yang bijak juga gitu. Jangan menggunakan lot-lot yang besar, yang tidak sesuai dengan kemampuan balance-nya. Contoh, kalau misalnya teman-teman mau entry di sini, itu juga risk-nya itu ada 131 pip. Artinya kalau misalnya menggunakan lot 0,1 teman-teman berarti adalah 131 dolar ya. Nggak cukup juga kan menggunakan dana 100 dolar kan balance-nya teman-teman. Ya. Maka teman-teman perhatikan ya perhatikan risk manajemennya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman entry di sini sesuai dengan risk dan kemampuan dari balance-nya, ya ini sudah profit gitu ya. Profit. Nggak usah besar-besar lah. Atau misalnya taruh anggap 0,1 aja, 0,1. 0,1 teman-teman. 0,01 maksud saya ya. Dia sudah sentuh hit TP2 di sini. Ya. Sudah sentuh TP2, kita ukur aja. Dari sini sampai kemari itu ada sekitar 266. Ya. Karena kan satu risk-nya tadi kan sekitar 130. Jadi ada 266. Kalau menggunakan lot 0,01, teman-teman udah dapetin 26 dolar. Gitu ya, 26 dolar.
dari transaksi SAUUSD ini, gitu ya. Maka itu tadi ya, saya bilang ya, bijak menggunakan risk management. Nah, biar teman-teman nggak mengalami atau melakukan kesalahan-kesalahan yang sama ini lagi dan lagi, ya, maka teman-teman perlu ngukurnya itu yang pertama, ya. Yang pertama, risk-nya bisa teman-teman menggunakan 2 risk ini, ya. Ada 2 risk yang bisa teman-teman gunakan. 2 risk management. 2 risk Oke. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan risk by lot, ya. Risk by lot. Risk by lot itu seperti apa, Mas Teguh? Risk by lot, teman-teman, menggunakan lot yang sama terus-menerus. Nah, ini banyak nih yang digunakan sama teman-teman trader ya. Teman-teman trader menggunakan risk by lot. Artinya menggunakan lot yang sama terus-terusan. Contoh misalnya, di sini menggunakan lot 0,1. Ya udah, pada kesempatan berikutnya menggunakan lot 0,1, 0,1, 0,01, 0,01, terus saja semuanya 0,1 gitu ya. Nanti di sini misalnya ada tempat sell lagi, teman-teman menggunakan lot 0,1, terus saja 0,1. Jadi kalau misalnya 0,1, teman-teman dari sini tadi udah dapat berarti $260 tadi kan, kalau ke TP2 ya. Dari sini ke TP2 $266 ya. Tuh kalau misalnya secara konsisten menggunakan lot 0,1. Nah, dari risk by lot ini, teman-teman ya, dari risk by lot ini ada plus dan minusnya ya. Nah, plusnya apa, Mas Teguh? Plusnya itu sangat sederhana. Teman-teman nggak perlu ngukur, teman-teman nggak perlu ngitung jumlah lebar arenya seperti apa gitu. Yang penting teman-teman lihat ketahanannya cukup nggak sampai situ kan gitu. Ketahanannya cukup nggak? Kalau misalnya cukup, aku bisa pakai. Kalau nggak cukup, ya sudah gitu ya. Aku berarti turuni lagi risknya gitu ya. Maka yang pertama adalah sederhana. Dia nggak perlu ngukur, nggak perlu mengganti-gantikan lot gitu ya, karena kan lotnya sama-sama terus aja. Nah, yang selanjutnya positifnya apa? Ya, konsisten terhadap lotnya gitu kan. Konsisten terhadap lotnya. Mau lebar arenya sebesar apapun dengan lot yang sama terus aja. Terus profitnya juga ya sesuai dengan jumlah pip yang dia dapetin gitu ya. Nah, di samping itu, di samping plusnya ada itu minusnya nih. Minusnya di mana? Yang pertama, teman-teman pasti udah tahu. Kalau menggunakan lot yang sama terus-terusan seperti itu dan dia tidak tahu tempat keluarnya yang berarti kan nggak ngitung tuh keluarnya di mana gitu kan, tempat TP-nya di mana, akhirnya kan berbeda-beda ya. Bisa jadi di transaksi ini dia TP-nya 2%, di TP berikutnya cuma 1% gitu, karena dia tidak ngukur resiko by persennya gitu ya. Jadi dia hanya mengukur jumlah pip yang didapatkan gitu ya. Jadi tidak konsisten terhadap risk yang dikeluarkan. Jadi risknya bisa beda-beda gitu ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman menggunakan risk by lot ini apa? Cenderung nantinya adalah overtrade. Kenapa? Karena yang dikejar adalah jumlah pip yang menghasilkan, jumlah pip yang profit gitu. Contoh misalnya biasanya dia turunkan ke time frame M5 gitu ya. Diturunkan ke time frame M5. Nah, teman-teman misalnya di sini ini sudah ada di resisten, maka saya akan nge-buy di sini, akan nge-sell di sini misalnya ya. Sebentar. Nah, di sini sudah nge-sell di sini, maka ini harga sudah turun kemari, maka aku sudah mendapatkan keuntungan berapa pip misalnya. 8 misalnya ya. Oke, sudah turun lagi, udah 10 pip misalnya. Oke, 10 pip close. Gitu ya kan, menggunakan lot yang sama. 10 pip close menggunakan lot yang sama. 10 pip close menggunakan lot yang sama. Terus mengumpulkan jumlah pip jadinya. Maka tidak heran teman-teman ada di luaran sana ya trader yang ngitung berapa pip yang jumlahkan gitu kan. Berapa pip yang dihasilkan gitu. 1000 pip misalnya. 1000 pip tinggal dikalikan aja dengan lot 0,1. Berarti ya sekitar $1000 gitu ya. Kalau misalnya berapa pip yang dihasilkan? $1000. Lotnya 1. Ya berarti $10.000. Berarti kan gitu ya teman-teman ya. Kebayang ya. Jadi ada yang menggunakan teknik ini, ada yang menggunakan risk management seperti ini gitu ya. Dan profitable, saya nggak menyalahkan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nyaman dengan menggunakan risk seperti ini, yes, do it gitu ya.
Jangan sampai teman-teman nggak tahu caranya gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu caranya, nggak tahu cara keluarnya gimana, ya ini akan tergerus gitu. Udah tadi didapetin 1000 pip karena nggak tahu tempat cara keluarnya di mana gitu ya. Akhirnya 1000 pipnya ya akan kegerus sama ketidaktahuan keluarnya di mana tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan resiko lot seperti ini teman-teman, saya bilang resiko risk buy lot ini adalah resiko yang tidak dinamis. Bagaimana tidak dinamis? Maka tadi itu contoh misalnya, teman-teman bisa lihat pergerakan dari per SAUUSD, Euro USD, GBP USD dengan masing-masing semua, dengan pair-pair yang lain gitu maksudnya ya teman-teman ya, akan berbeda-beda. SAUUSD punya daily ATR, kita bisa cek di sini aja ya. AUD USD saya keluarkan, menggunakan ini aja langsung 2. Ini dia, ada daily ATR, ini daily, yes. Daily ATR-nya adalah 331 poin, ya, 331 pip. Daily ATR di SAUUSD. Artinya apa? Artinya dalam harian SAUUSD itu bergerak 331 pip. Pergerakan hariannya, gitu ya kan? Rata-rata ya, rata-rata average true range-nya ini 331 pip. Kebayang teman-teman kalau misalnya menggunakan lot yang sama di Euro USD misalnya, Euro USD itu hanya 49 pip. Taruhlah 50 pip. Ya. 50 pip pergerakannya. Gitu ya. Nah, karena kita ya di NFC ini kita kan tradingnya itu berdasarkan unfill order. Unfill order ini memiliki sebuah area. Nah, area ini mempunyai jarak, ya, mempunyai jarak dan mempunyai nilai. Kalau misalnya kita trading menggunakan unfill order, berarti lebar area di SAUUSD dan lebar area di Euro USD ini akan beda-beda. Nah, ini lebar areanya adalah berapa? 61 ke 54. Ya, teman-teman bisa atau di sini aja kita ukur pakai ini. Ada sekitar 7,7 pip. Ya. Tetap kecil juga kan dibandingkan teman-teman yang tadi di SAUUSD 1 jam itu ya, time frame 1 jam ada sampai dengan 200 pip gitulah ya, enggak kita anggap ya 200 pip. Sangat jomplang banget 200 ke 7 pip. Nah, pergerakan harganya kalau misalnya mau sampai TP1 atau TP2 misalnya ya, TP2 dari sini. Tadi kan si SAUUSD udah TP2. Ini kita tambahin 7 lagi, teman-teman ya. Kita tambahin 7, 61, 62 jadi 69, teman-teman. Nah, berarti TP2-nya ada di sini. Berapa yang dihasilkan? Ya. Berarti kalau di sini, sampai ke TP2, hanya 29 pip, hanya 30 pip. Bayangkan tadi yang ada di SAUUSD, ya kan, dengan lebar area sebesar itu, bisa menghasilkan 460 pip. Ya kan, risk-nya 230. Nah, nggak dinamisnya gimana? Kalau misalnya ini stop loss menggunakan lot 0,1 ya. Stop loss menggunakan lot 0,1 maka teman-teman di sini akan rugi sekitar $14. Tapi kalau misalnya teman-teman trading di SAUUSD, teman-teman akan rugi sekitar $230 gitu ya. Maka nggak dinamis saya bilang tadi. Di sana contoh misalnya kita punya dana $1.000 ya. Berarti kalau misalnya di sini berarti 1,5% loss-nya ya kan. Sedangkan di SAUUSD berarti langsung berapa persen? 200 ya kan. 230 itu berarti 23%. Langsung 23%. Sedangkan di sini cuma 1,5% gitu ya. Masuk akal ya teman-teman ya. Jadi makanya kenapa saya bilang risk buy lot ini ya tidak dinamis gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah risk by money dan risk by percent. Nah, risk by money ini apa gitu ya? Risk by money ini hampir sama dengan risk by percent, teman-teman ya. Yaitu meresikukan sejumlah uang. Berarti kan, kalau risk by percent berarti meresikukan sekian persen dari balance-nya gitu ya. Contoh misalnya teman-teman ya. Risk by money teman-teman meresikukan let's say kita anggaplah tadi ya, contohnya adalah $1.000. Anggap meresikukan $10 ya dari setiap transaksinya. Sedangkan risk by percent adalah berarti menganggap adalah 1% per transaksinya. Nah, yang dinamisnya apa? Lotnya akan secara otomatis berubah sesuai dengan
lebar area yang kita miliki gitu ya. Contoh misalnya tadi di Euro USD tadi ya, di Euro USD. Nah, di Euro USD ini teman-teman ya, di sini ada 14 pip lebar areanya. Ini dari sini sampai kemari. 14 pip lebar area. Maka lot akan berubah-ubah. Lot akan berubah-ubah. Nggak hanya 0,01, misalnya nggak hanya 0,02 selalu gitu. Nggak, gitu kan. Akan berubah-ubah sesuai dengan lebar area yang dimiliki. 14 pip ini untuk mencapai $10, ya, berarti resikonya kan tadi $10. Maka dari lebar 14 pip ini akan menghitung berapa jumlah dolar, berapa jumlah lot yang apabila harga kena SL ini, maka saya akan rugi $10. Maka kita bisa lihat, kalau misalnya lot 0,01, maka saya akan dapetin $1,4. Ya, saya akan resiko adalah $1,4. Berarti kalau lot 0,5, berarti ya, ingat, dikalikan aja tinggal 14 dikali 5. Berarti ya, 14 dikali 5. Sorry. Oke, ini aja ya. Masih $7 ya. Masih $7. Berarti nggak bisa menggunakan lot 0,5 berarti ya. Lot 0,05 berarti coba kita naikkan lagi resikonya, lotnya ada di 0,07 kali 14. Yes. Berarti adalah lot 0,07. Teman-teman di sini akan menggunakan lot 0,07 ya. Lot 0,07, maka ini dapatkan $9,8. Mas Teguh kenapa nggak bisa kenapa nggak lengkap sampai 10? Berarti nggak sampai dong. Yes, biasanya dia ngedekatin aja teman-teman ya. Ngedekatin ke angka yang tersebut, resiko tersebut gitu. Nah, sama ketika teman-teman menggunakan risk by percent ya dari balance ya, maka teman-teman akan mendapatkan lotnya adalah 0,07 juga gitu ya. Jadi dia mendekati ke $10-nya. Jadi $9,8. Maka resikonya di sini akan 0,07 ya. Kalau misalnya stop loss dia akan kita kehilangan $9,8. Kalau profit di sini dapat $9,8. Kalau profit TP2 berarti tinggal dikali 2. Gitu ya. 9,8 dikali 2. Jadi seperti itu. Kalau TP3 berarti 9,8 dikali 3. Nah, ini adalah yang disebut dengan risk by percent ya, atau risk by money tadi. Kita pinginnya $10 resikonya. Kita pingin resikonya adalah 1%. Kalau 2%, maka ini akan langsung berubah secara otomatis menjadi dikali 2 lotnya. Jadi lot 0,14 gitu ya. Nah, kalau menggunakan risk by risk by persen ya teman-teman ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ini tadi ya, dinamis. Ya dinamis. Teman-teman mau selebar apapun areanya, mau berubah-ubah lebar areanya, dia akan tetap meresikukannya adalah tetap 10. Contoh misalnya kita cari ini yang lain ya teman-teman ya. Cari yang lain, contoh misalnya di sini. Nah, ini ya. Di sini ada lebar area sampai sini, teman-teman. Lebar area ini berapa? Kita hitung aja. Sampai sini dan kita kurangin buffer zone-nya. Di sini 4. Kita akan hitung lebar area ini adalah 20 ya. Ya, 20 pip. Artinya, kalau misalnya di sini ya, lebar area 20 pip, maka kita mau tadi berapa resikonya? $10 kan? $10. Maka dengan resiko $10, lot yang dikeluarkan adalah 0,05. Benar? Karena
5 dikali 20 adalah 10 ya. Jadi sama dengan ini resikonya $10. $10. Tetap akan $10. Begitu seterusnya. Ketika dia dapetin lebar areanya 25, tetap lotnya akan berubah dengan resiko yang sama. Terus saja seperti itu. Maka dari itu, di samping dia dinamis dan adaptif tadi, adaptif juga, ya kan? Kemudian terukur. Ketika ada jumlah transaksi 5 transaksi hit SL semua misalnya ini ya, 5 transaksi hit SL, berarti langsung ketahuan, oh berarti resikonya hilang adalah 5% berarti sudah, atau $50 gitu kan. Kebayang nggak teman-teman, kalau misalnya tadi di SAUSD seperti ini, dengan lebar area, anggaplah ini ya, lebar area ini tadi 130 ya lebar areanya. Sorry, belum dapat di sini. Ya, 130 teman-teman. Di sini lebar area 130 pip. 1%-nya berapa? Kemungkinan besar dia akan menempatkan lot 0,01. Ya. Di sini akan menempatkan lot 0,01. 0,01. Maka resiko yang dikeluarkan adalah berarti berapa? $13. Ya, agak ini sedikit gitu ya. Maka kalau misalnya teman-teman mau, berarti si balance-nya itu ya perlu dinaikin lagi. Karena kan lot terkecilnya adalah lot 0,01. Nggak ada lot 0,00 lagi, nggak ada gitu ya. Jadi lot terkecilnya adalah lot 0,01. Maka teman-teman punya resiko $13. Paling tidak hampir sama dengan si 1% tadi atau risk $10 tadi. Maka kalau misalnya mau seperti ini berarti teman-teman tidak diizinkan teman-teman trading menggunakan balance di bawah 1.000 gitu ya kan. Karena nanti mengukur lotnya ya kayak gini. Mau resikonya $1 malahan jadinya lebih daripada 1%. Jadi nggak terukur ya. Jadi bisa berubah-ubah, bisa beda-beda kayak gitu. Jadi hal yang positif di samping tadi adaptif, di samping tadi dinamis, resiko yang terukur. Yang selanjutnya adalah hal yang positif dari risk menggunakan persentase ini ya, persen atau risk by money tadi ya. Konsisten dalam resikonya. Konsisten. Akan selalu 1% gitu. 1% gitu. Kalau misalnya mau secara persisi teman-teman dapetin 1%. Kalau ini kan nggak persisi ya jadinya ya. Jadi ini ada 1,3 gitu kan, 1,3% ternyata nih Mas Teguh. Ya berarti lotnya harus lebih besar daripada 1.000, 1.500 atau 2.000 gitu ya, baru bisa persisi gitu ya. Nah teman-teman ya, bukan tidak ada kekurangan dalam sebuah risk by money atau risk by persentase ini. Maka yang seperti tadi, kekurangannya ada di ini nggak relevan buat akun yang kecil. Maka tadi saya sampaikan tadi kan, kalau untuk di SAUSD kalau misalnya di bawah 1.000 ya sebenarnya nggak usah di tradingin gitu. Karena mungkin lebar area ini akan menyebabkan resiko yang lebih besar dari resiko yang teman-teman gunakan gitu ya. Nah selanjutnya yang negatifnya tadi ya, minusnya bukan negatifnya. Minusnya itu adalah perlu ngitung lebar areanya dulu gitu ya kan. Kemudian resikonya 1% tapi ke sini gitu ya. Terus perlu dihitung dulu dah. Gua berarti mau ngeluarin lotnya berapa nih supaya dapetin resiko 1% tersebut gitu kan. Nah, minusnya juga selanjutnya adalah mungkin sebagai solusi buat teman-teman juga yaitu menggunakan tools ya. Menggunakan tools di NFC ya, di Dwi Anggara juga. Itu kita menggunakan tools namanya Dwi Anggara Trading Assistant. Nah, tools ini teman-teman, jadi tinggal nginput aja nilai entry-nya di mana, nilai stop loss-nya di mana, tinggal enter, lotnya akan secara otomatis ngitung. Jadi nggak perlu lagi. Jadi sebenarnya tadi negatif-negatif yang tadi yang saya sampaikan, itu ada solusinya, yaitu menggunakan Dwi Anggara Trading Assistant. Ya. Atau menggunakan Aizen Pro gitu ya. Contohnya seperti ini, Aizen Pro teman-teman ya. Kalau misalnya belum tahu itu Aizen Pro yang seperti apa, ini contoh ya. Kita misalnya ini mau meresikukan ini dia. Di sini ada take profit ratio dan ada take profit percentage. Contoh misalnya kita bisa ubah nih juga by money ya teman-teman. Ini misalnya kita mau resikuin $10 ya.
Nah, ini nggak perlu tahu. Kita kan nggak perlu tahu ini ada berapa, ini lebar area ini berapa ya gitu. Kita kan nggak tahu gitu ya. Kita hanya perlu klik yang warna tombol hijau ini dan langsung place order. Udah, ini adalah sell dan teman-teman langsung tahu di sini adalah berapa? 9,35. Ya. Jadi resikonya adalah 9,35 karena kita mau ininya adalah $10. Ketika stop loss ya juga 9,36 gitu ya. 9,36 di sini 9,35 yes. Ya. Jadi akan selalu sama. Teman-teman nanti di sini misalnya yang ini dulu Mas Teguh place order akan sama, semuanya akan $10 gitu ya. 9,77. 9,77, 9,78 ya di atasnya. Ya, beda 0,1, nggak yang gimana-gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi minusnya ketika teman-teman menggunakan risk by money tadi atau risk by percent tadi ya, itu ada solusinya ya, menggunakan Dwi Nanggara Trading Assistant ini. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya Dwi Nanggara Trading Assistant, ya kalau Dwi Nanggara Trading Assistant itu seperti ini. Kalau Eisenhower kan tadi ini teman-teman langsung ngeklik ini aja ya. Kalau Dwi Nanggara Trading Assistant itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Contoh ya, teman-teman punya area di sini. Punya area di sini, kemudian di sini aja deh. Yang ini ya, yang atasnya. Kemudian di sini. Berarti kan ini tinggal ditambahin aja. Kita masuk aja langsung. Ini apa? Ini sell kan? Ini area sell. Berarti teman-teman tinggal klik sell ini, sell limit, ya, sell limit. Kemudian teman-teman mau nge-sell di sini. Areanya itu ada di 1.0.08698. Kemudian stop loss-nya di mana? Di 1.087980. Jadi ditambah 7 jadinya 87 ya. 87. Nah, ini take profit rasionya adalah misalnya TP1 aja. Kemudian risk by money-nya mau berapa? Mau $100 misalnya kan, $100. Dah, selanjutnya tinggal page order. Ya, ini sell limit tadi kan sudah di sini sudah keluar sell limitnya, page order. Nah, ini dia. Di sini stop loss-nya, di sini tepat taking profit-nya. Stop loss-nya berapa? Stop loss-nya 100 minus 101 ya. Dan di sini profitnya juga 101. Kalau seperti itu. Akan dapetin $100 terus ke depannya. Akan dapetin $100 terus gitu. Ya, menggunakan Dwi Nanggara Trading Assistant ini. Nah, konon katanya teman-teman Dwi Nanggara Trading Assistant ini teman-teman bisa dapetin ya. Secara free, teman-teman ya. Coba aja deh, langsung aja hubungi teman-teman Edukasi Consultant di bawah kolom deskripsi ini ya. Teman-teman bisa dapetin Dwi Nanggara Trading Assistant ini untuk membantu teman-teman trading ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dengan materi ini ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.